Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayan Siti Nurjannah dengan NIM 2312110104. Nah, insyaallah di sini saya akan membahas mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran abad 21. Video ini dituju untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Helna Nelis, MPD. Baik, yang pertama yaitu hakikat kurikulum. Nah, pengertian kurikulum itu sendiri yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pendidikan. Dalam pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah atau madrasah. Nah, pelajaran-pelajaran dan materi apa aja yang harus ditempuh di sekolah atau madrasah tersebut, itulah yang namanya kurikulum. Nah, apabila ditelusuri lebih jauh, kurikulum mempunyai berbagai macam arti, yaitu bisa sebagai rencana pengajaran, sebagai rencana belajar murid, sebagai pengalaman belajar yang diperoleh murid dari sekolah atau madrasah. Nah, dari pengertian tersebut, kurikulum didefinisikan sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan dari suatu sekolah atau madrasah yang harus dilaksanakan tahun ke tahun. Kemudian tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum ini yaitu untuk memberikan arah dalam pendidikan sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi akademik dan non-akademik yang dibutuhkan. Selanjutnya ada peran kurikulum. Jadi kurikulum juga memiliki peran penting dalam pendidikan ya. Yang pertama yaitu sebagai pedoman pembelajaran, menentukan materi dan metode pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu sebagai alat perubahan sosial atau mempersiapkan siswa menghadapi tantangan zaman. Kemudian yang ketiga, ada sebagai sarana mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu ada adaptasi atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua yaitu integrasi atau menghubungkan berbagai disiplin ilmu. Dan yang ketiga adalah evaluasi atau sebagai alat ukur efektivitas pendidikan. Nah, selain itu, ternyata kurikulum itu memiliki fungsi bagi sekolah atau bagi tataran tingkat sekolah dan fungsi bagi konsumen itu sendiri atau peserta didik itu sendiri. Nah, fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan yaitu sebagai alat untuk mencapai seperangkat tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan sehari-hari. Nah, kalau untuk fungsi kurikulum bagi tataran tingkat sekolah yaitu sebagai pemeliharaan proses pendidikan dan penyiapan tenaga kerja. Kemudian fungsi bagi konsumen yaitu sebagai keikutsertaan dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan dan kritik yang membangun dalam menyempurnakan program yang serasi. Selain itu, kurikulum juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting yaitu membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran serta memastikan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hakikat pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum yaitu proses sistematis dalam menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum agar sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kurikulum juga merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan.
Sebab dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Nah, oleh karena itu, pentingnya fungsi dan peran kurikulum bagi setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus didasarkan pada asas-asas tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, adapun peran dan fungsi pengembangan kurikulum yaitu mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, peran dan fungsi kurikulum juga yaitu kurikulum dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat. Makna dapat hidup di masyarakat itu memiliki arti luas, yang bukan saja berhubungan dengan kemampuan peserta didik tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada macam-macam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada kurikulum development atau pengembangan kurikulum. Nah, contohnya yaitu pengembangan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Yang kedua ada kurikulum improvement atau penyempurnaan kurikulum. Nah, contohnya yaitu revisi kurikulum 2013 dengan menambahkan materi literasi digital agar lebih relevan dengan era teknologi. Yang ketiga ada kurikulum implementation atau pelaksanaan kurikulum. Contohnya yaitu penerapan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dalam kurikulum merdeka. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu kurikulum evaluation atau evaluasi kurikulum. Nah, contohnya yaitu mengadakan survei dan tes untuk mengukur efektivitas penerapan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah. Kemudian ada hakikat pembelajaran. Nah, pengertian pembelajaran itu sendiri yaitu proses interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi, yaitu rumusan kemampuan atau kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki secara segera dan bisa diketahui hasilnya setelah setiap pembelajaran berakhir. Nah, jadi tujuan pembelajarannya ini yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Adapun di sini ruang lingkup pembelajaran yaitu meliputi tujuan, materi, strategi, media, serta evaluasi pembelajaran. Kemudian ada manfaat pembelajaran yaitu membantu siswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran abad 21. Menurut Rilling and Fadel 2009, 21st Century Skills, pembelajaran abad 21 berfokus pada 4 poin. Yang pertama yaitu critical thinking atau kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian yang kedua yaitu creativity atau kemampuan menciptakan ide-ide baru. Dan yang ketiga yaitu collaboration atau kemampuan bekerja sama dalam tim. Dan yang keempat yaitu communication, kemampuan menyampaikan ide yang jelas. Jadi setiap siswa
diajarkan untuk memiliki komunikasi yang baik agar mereka bisa menyampaikan ide-ide mereka atau gagasan-gagasan mereka dengan secara jelas. Selanjutnya yaitu kurikulum ideal dan aktual. Nah, kurikulum ideal yaitu kurikulum yang dirancang secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum ideal ini yaitu kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Oleh sebab itu, karena kurikulum ideal merupakan pedoman bagi guru, maka kurikulum ini juga dinamakan sebagai kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Nah, contohnya apa? Kurikulum yang berbasis kompetensi dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya, kurikulum aktual. Nah, kurikulum aktual ini yaitu kurikulum yang diterapkan di sekolah dan dapat mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kurikulum aktual ini yaitu kurikulum nyata yang dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Contoh dari kurikulum aktual yaitu kurikulum yang masih memiliki keterbatasan dalam implementasi karena kurangnya fasilitas atau sumber daya. Yang selanjutnya ada hidden kurikulum. Nah, pengertian dari hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi yaitu berbentuk nilai, norma, dan sikap yang diperoleh siswa secara tidak langsung melalui budaya sekolah. Hidden kurikulum juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu, yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, adapun contoh dari hidden kurikulum yaitu pembiasaan antri dan disiplin di sekolah, kemudian etika berbicara sopan santun terhadap guru. Itu merupakan salah satu dari contoh hidden kurikulum. Nah, adapun manfaat hidden kurikulum yang pertama yaitu membantu membentukan karakter dan nilai sosial siswa, kemudian mengajarkan keterampilan sosial yang tidak tertulis dalam kurikulum formal. Baik, jadi kesimpulannya yaitu kurikulum adalah pedoman dalam pendidikan yang berfungsi mengarahkan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, perkembangannya meliputi perencanaan atau development kurikulum, kemudian penyempurnaan atau improvement kurikulum, implementation kurikulum, dan evaluation kurikulum untuk memastikan efektivitasnya. Kemudian pembelajaran abad 21 menekankan critical thinking, creativity, collaboration, dan communication agar peserta didiknya siap menghadapi tantangan global. Adapun kurikulum ideal yang dirancang secara optimal serta ada kurikulum aktual di lapangan yang sering mengalami kendala. Nah, kemudian ada hidden kurikulum juga berperan dalam membentuk karakter siswa secara tidak langsung. Secara keseluruhan, kurikulum dan pembelajaran harus berkembang secara dinamis agar dapat mencetak lulusan yang siap menghadapi masa depan. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.